Dunia politik baru-baru ini lagi rame, mulai dari manuver menukik dari Cak Imin dan PKB ke kubu Anies, Demokrat yang dihianati, penunjukan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo, dan juga hasil putusan MK soal batas minimal usia capres yang hasilnya cukup wadidaw. Dan yang paling terbaru adalah penunjukan Gibran sebagai pendamping capres Prabowo Subianto. Dan yang membuat saya tertarik untuk berkomentar yaitu hal yang terakhir ini. Ya, secara hitung-hitungan saya tidak terkejut sih kenapa Gibran itu ditunjuk menjadi cawapres Prabowo. Selain menjadi penambal masalah umur Prabowo yang dinilai cukup tua, Gibran tentu saja juga mempunyai nilai elektoral yang cukup besar, khususnya di Jawa Tengah. Belum lagi nama Jokowi yang ada di belakangnya, membuat Gibran memiliki privilege untuk menarik semua suara yang selama ini menjadi basis pendukung Jokowi. Tapi hal ini juga membuat bukan saja tanda dimulainya pertarungan pasangan capres dalam memperebutkan hati dari para pemilih, tetapi yang saya lihat ini menjadi tanda pertarungan terbuka antara Jokowi dan PDIP. Dari terpilihnya jadi wali kota Solo, terus gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden, Jokowi itu selalu diusung oleh PDIP. Ini membuat harusnya Jokowi sadar diri. Kenapa bisa memperbolehkan anaknya menjadi lawan dari PDIP? Padahal Gibran juga menjadi wali kota Solo kan juga atas dukungan PDIP. Kenapa pengkhianatan ini ya dalam tanda kutip begitu gamblang? Bukankah harusnya Gibran tetap di PDIP sebagai bentuk penghormatan kepada PDI yang telah membesarkan namanya dan juga nama ayahnya? Tapi kalau melihat dari sudut pandang lain ya, bisa saja sebenarnya PDIP lah yang memanfaatkan nama besar Jokowi untuk meraih kekuasaan selama 9 tahun terakhir ini. Ya memang saat pertama kali menjabat sebagai wali kota Solo di tahun 2005, Jokowi belum dikenal di mata publik Indonesia. Tapi hanya dengan satu periode saja menjabat, namanya langsung meroket. PDIP yang sadar nama Jokowi yang meroket ini tidak buang waktu, langsung mengusungnya jadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Baru genap 2 tahun menjabat, PDIP langsung mengusung Jokowi kembali menjadi capres di 2014. Ini sebenarnya cukup terlihat jelas ya bahwa PDIP tak ingin membuang momentum atas besarnya nama seorang Jokowi untuk memuluskan jalan mereka meraih kekuasaan. Jadi sebenarnya siapa yang harus berterima kasih? Jokowi kah atau PDIP kah? Dan selama menjabat di periode pertama, nama besar Jokowi tidak juga surut. Bahkan bisa dibilang dia memiliki basis sendiri di luar pendukung PDIP. Yang ini nampaknya membuat PDIP agak sedikit terasa tidak nyaman. Tergambar ketika Ibu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan bahwa Jokowi adalah kader PDIP dan juga petugas partai. Ini menyiratkan bahwa Ibu Mega selalu mencoba mengingatkan bahwa seorang Jokowi tidak pernah lebih besar dari partai PDIP itu sendiri. Sampai akhirnya di periode kedua, Jokowi bisa dibilang sudah tidak memiliki beban lagi karena ini akan menjadi akhir dari periodenya sebagai presiden. Bahkan pernah di sebuah pidato, Jokowi mengatakan akan lebih tegas dan keras dalam mengambil keputusan. Apakah mungkin ini artinya dia akan mengambil keputusan tanpa intervensi dari PDIP? Ya, bisa jadi saat periode pertama semua keputusan Jokowi memang harus selalu di dalam koridor PDIP untuk menjaga peluangnya untuk bisa menjabat atau maju di periode kedua. Dan kembali, sepertinya dugaan saya memang benar karena selama periode kedua, beberapa kebijakan Jokowi mulai mendapat kritikan dari kubu PDIP. Padahal waktu periode pertama itu bisa dibilang tidak pernah terjadi. Dan akhirnya ketika pemilu 2024, isu keretakan hubungan Jokowi dan PDIP mulai naik ke permukaan. Sempat isu ini ditepis oleh kubu Jokowi dan juga kubu PDIP. Tapi fakta di lapangan sepertinya berkata lain. Dari semua basis pendukung Jokowi di luar PDIP yang satu persatu membelok ke arah Prabowo. Dari Jokowi Mania, Projo, PSI, terus partai-partai koalisi yang dulunya juga tergabung dengan PDIP. Mulai merapat ke Prabowo. Dan klimaksnya, anak dari seorang Jokowi sendiri malah jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Jadi tidak berlebihan jika saya mengatakan Jokowi yang sadar dengan kebesaran namanya kini percaya diri menjadi lawan dari partai di mana dulu dia dilahirkan.
Ya begitulah dinamisnya bagaimana politik itu sangat cair dan sangat tidak bisa diprediksi. Ya kalau menurut saya bisa-bisa saja sih diprediksi asal kita tidak pernah menganggap sesuatu hal di dalam politik itu sesuatu yang absolut, sesuatu yang setia. Dan sebenarnya dari pembahasan ini yang menjadi pertanyaan untuk saya saat ini ya, memang secara hitung-hitungannya Jokowi memang memerlukan Prabowo untuk mengalahkan PDIP. Ya memang masuk akal. Tapi apa yang menjadi negosiasi antara Jokowi dan Prabowo? Apakah Jokowi menawarkan kekuatannya ke Prabowo hanya untuk memenangkan Prabowo dengan syarat Prabowo juga harus bersedia menjadi kendaraan untuk meneruskan pengaruh Jokowi ke anak-anaknya? Atau memang Jokowi memang lebih mempercayakan nasib bangsa Indonesia pada Prabowo ketimbang kepada partai yang melahirkan dirinya? Ya entahlah, hanya Pak Jokowi dan Tuhanlah yang tahu. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.